إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya Tuhan, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kembali kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu dalam ucapan kita, perbuatan kita, dan seluruh tindak tanduk kita dalam rangka ketaatan kepadanya, dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada suatu kisah seseorang yang sering bermain-main dengan seekor burung tiung yang tinggal di anjungan rumahnya sejak kecil dan amat jinak dengannya. Selepas terbang mencari makan, burung itu pun akan kembali ke anjung rumah orang tersebut. Pada waktu luang kadang-kadang orang itu sering bermain-main dengan burung tersebut. Orang itu sering mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, karena kalimat itu adalah kalimat yang senantiasa dia ucapkan dalam kesehariannya. Tanpa sengaja, ternyata sang burung karena sering mendengar, lalu dia pun juga sering mengikuti, dan akhirnya burung itu pun terbiasa sambil berkicau. Dia pintar mengucapkan la ilaha illallah. Pada suatu hari ketika asik mendengarkan bunyinya burung tiung tersebut, orang itu terlelap. Tiba-tiba ada seekor kucing sedang mengendap dan menunggu masa untuk menangkap burung itu. Ketika orang itu tertidur, si kucing dengan sigap mengambil kesempatan untuk menerkam burung itu, dan orang itu pun terkejut mendengar jeritan burung tiung tersebut tanpa bisa menghalau kucing itu. Akhirnya sang burung pun mati, dan yang didengar pada saat diterkam oleh kucing hanyalah jeritan dan rintihan kesakitan dari sang burung. Walaupun sang burung sebelum matinya pintar mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia sering mendengar tuannya, tetapi pintarnya sang burung mengucapkan kalimat itu hanya sampai di lidahnya saja, sehingga pada saat menjelang matinya pun dia lupa akan kalimat-kalimat itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang wajib menjadi renungan kita dari kisah atau cerita tadi adalah, adakah kita selaku manusia yang berakal, yang dikaruniai oleh Allah kecerdasan dan keimanan bahkan, telah menanamkan kalimat la ilaha illallah
Jangan-jangan hanya bisa terucap lewat lisan kita tanpa memberikan efek manfaat dalam hati dan juga dalam tindakan kita. Tentu kita semua tidak menginginkan kisah tragis tersebut akan ditimpakan kepada kita pada saat sakaratul maut. Kita yang hanya pintar mengucapkan lewat lisan kita kalimat thayyibah, la ilaha illallah, sementara pada saat akhir hayat kita yang seharusnya kalimat itu dapat terlewat di lidah kita, tetapi ternyata hilang dalam ucapan kita pada saat sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalimat thayyibah la ilaha illallah itu memiliki dua rukun, yaitu adalah pertama an-nafyu, yaitu peniadaan, dan yang kedua adalah itsbat, yaitu adalah penetapan. An-nafyu ditunjukkan pada kalimat la ilaha, yang artinya adalah meniadakan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak untuk kita ibadah, yang berhak untuk kita mintai hanya Allah SWT. Sedangkan al-itsbat ditunjukkan pada kalimat berikutnya illallah, yang artinya adalah menetapkan bahwa hanya Allah saja yang berhak kita ibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tetapi ada sebagian manusia yang dengan lancar dan fasihnya, bahkan hafal di luar kepala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi terkadang hanya sampai di mulut saja ucapan tersebut. Dalam kehidupannya dia malah berdoa kepada selain Allah, baik secara langsung ataupun dengan cara berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Allah, tetapi di sisi lain dia juga meminta kepada selain Allah, atau dia menyembelih atau bernazar kepada selain Allah, atau dia meminta pertolongan kepada selain Allah, padahal yang mampu memberikan pertolongan itu hanyalah Allah semata. Jamaah rahimakumullah, perbuatan seperti ini bertentangan dengan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertentangan dengan yang telah didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam ayat ini Allah menegaskan dan memerintahkan kepada kita hamba-hambanya supaya berlaku lurus, yang berarti jauh daripada mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesesatan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, mempercayai bahwa semua yang menimpanya hanya datangnya dari Allah, ikhlas memberikan peribadatan hanya kepada Allah, sehingga ketika manusia berdoa pada selain Allah, maka berarti dia telah melanggar hak-hak Allah yang paling besar. Jamaah Jumat rahimahumullah, sebagai contoh, banyak orang yang beranggapan bahwa bulan kedua dalam kalender
kalau bisa dihindarkan. Acara kelahiran juga jangan diadakan pada bulan Safar. Dan masih banyak lagi anggapan-anggapan lain tentang bulan ini, disebabkan adanya anggapan bahwa bulan Safar adalah sebagai bulan sial atau bulan panas. Menanggapi sialnya waktu-waktu tertentu atau hewan-hewan tertentu, atau sialnya karena adanya peristiwa atau mimpi tertentu, sebenarnya hanyalah khayalan-khayalan belaka, mitos-mitos belaka. Itu merupakan keyakinan jahiliyah di masa lalu. Ini menunjukkan dangkalnya akidah ketauhidan kita apabila mempercayainya. Termasuk anggapan bahwasanya bulan ini adalah sebagai bulan sial, sebenarnya adalah merupakan warisan dari adat istiadat jahiliyah di masa lalu. Padahal Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita dengan sabda beliau 14 abad yang lalu. La adwa, kata beliau, wala fiyarata, wala hammata, wala safar. Tidak benar meyakini bahwasanya penyakit itu berpindah dengan sendirinya. Memang tentunya kita harus berusaha, misalnya dengan memakai masker dan lain sebagainya, tetapi tentunya juga itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak benar bahwasanya adanya anggapan dari sesuatu itu bisa sebagai pertanda kesialan. Wala hammata, tidak benar meyakini bahwasanya bunyi burung-burung itu adalah sebagai pertanda akan adanya seseorang yang akan meninggal dunia. Kemudian di akhir daripada hadis ini Rasul bersabda wala safar, dan tidak ada anggapan bahwa bulan Safar itu adalah sebagai bulan yang sial. Allah menciptakan semua hari dan semua bulan serta tahun, tidak ada keburukan di dalamnya, sehingga apabila ada orang meyakini bahwa bulan-bulan tertentu bisa mendatangkan bahaya, maka telah bergeserlah keyakinan atau akidahnya. Semoga Allah meneguhkan keyakinan atau akidah kita dalam keyakinan yang sebenar-benarnya, dalam simpul yang sempurna, yaitu adalah la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Bahkan dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pelakunya sempat bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Dan perbuatan syirik adalah perbuatan yang akan mendatangkan juga berbagai bencana di dunia, dan bisa saja berbagai musibah dan bala yang menimpa kita diakibatkan salah satunya adalah dari bergelimangnya umat dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Untuk itulah sebagai solusi dari semua itu, taubatan nasuha, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, kesungguhan dalam bertaubat, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya yang telah lalai dan menyimpang dari arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sungguh para pelaku syirik yang tidak sadar dan bertaubat, mereka telah merendahkan akalnya dan menjauhkan martabat kemanusiaannya, dan mereka lupa bahwasanya itu adalah bagian daripada tipu muslihat syaitan kepadanya. Padahal Allah telah memuliakan manusia dengan akal untuk
untuk itulah mari kita bersama-sama menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, baik syirik yang terselubung maupun yang nyata jelas, termasuk jauhkan diri kita dari kepercayaan mitos, tahayul dan lain sebagainya. Bahkan adanya anggapan tentang kesialan yang didatangkan dari sesuatu atau hari atau juga bulan. Allah menciptakan semua hari, semua bulan, serta tahun, tidak ada keburukan di dalamnya. Di dalamnya pasti mengandung kebaikan-kebaikan. Sehingga apabila ada orang meyakini bahwa bulan-bulan tertentu bisa mendatangkan bahaya, maka bergeserlah keyakinan atau akidahnya. Tujukanlah semua ibadah kita hanya kepada Allah saja. Yakinlah semuanya datang dari Allah. Jika yang melimpahnya adalah kenikmatan, maka ia bersyukur. Sebaliknya, jika yang menimpanya adalah musibah atau keburukan, jangan dia mengait-ngaitkan sesuatu ini disebabkan karena sialnya bulan atau hari. Sesungguhnya bagaimana tinggal dia bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, bukan malah justru mengait-ngaitkan kepada hal-hal yang tidak beralasan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina wa adkhilna ya Allah bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina wa adkhilna ya Allah bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana